serius kalau sama Galatasaray kayak. Gue tuh sebenarnya malu berdiri di sini sebagai fans Liverpool ya kayak. Yang lain kan masih agak kebanggaan dikit ya. City kalau sama Madrid ya masih wajar lah. Di sini boleh ngomong jorok gak sih? Menurut gue yang menjadi perubahan di PSG itu pada saat Kvicha dimasukin di menit 62. Nah itu yang membuat jalannya pertandingan itu berubah jauh gitu. Ada tim yang katanya mau juara IPL dan katanya punya kesempatan sama quadruple. Kok kalah 3-0? Nih gue pastikan yang lolos UCL ke babak 8 besar dari wakil IPL itu Arsenal dan Liverpool. Kalau Chelsea bisa membalikkan keadaan, gue jungkir balik 10 kali di sini. Plus kalau Arsenal nggak lolos, Chelsea lolos, gue jungkir balik 10 kali di lampu merah sentral Pancoran. Selamat datang kembali di Komunis Pandit. Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini walaupun banyak yang agak sedikit telat ya karena mungkin ada yang berbuka puasa dulu dan juga ada yang masih di jalan karena macet ya karena akhir-akhir ini Jakarta lagi macet banget nih apalagi menjelang buka dan udah mulai banyak tempat-tempat tuh lagi rame buka puasa bersama gitu jadi jalanan rame banget karena jujur nih tadi gue juga agak telat ya teman-teman sorry karena emang tadi gue juga buka puasa dulu kan di rumah terus di jalan juga rame banget di Cawang apalagi tuh. Rame banget, kata gue nih orang pada mau ngapain ya padahal Liga Champions udah kelar gitu. Kira mau nonton Liga Champions ulangan gitu. Siapa tahu kan ada fans City yang mau nonton ulang siarannya yang hasilnya berbeda gitu kayak kan. Oh iya karena TV One memang beda, betul sekali. Ada. Iya. Ya teman-teman seperti yang kita tahu ya di sosial media komunitas Pandit Indonesia lagi rame juga nih dibahas soalnya ada salah satu member KPI yang diserang minggu lalu nih Bang Abrar karena nggak bahas soal Arsenal yaitu saya. Itu saya iya. Ya padahal gue nggak jelek-jelekin Arsenal sama sekali kan nggak maksudnya ya itu pure pendapat gue lah ya tapi ya udahlah itu memang resiko. Betul sekali, amin. Cuman yang gue keselin tuh nggak ada satupun yang datang ke sini Bang Abrar. Padahal gue udah mancing biar ada yang datang ke sini biar kita sama-sama dapetin pressure inilah di atas panggung ini karena nggak mudah teman-teman ngomong di atas panggung karena ngomong nggak doang kalau kata Panji Pragiwaksono gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita untuk mempersingkat waktu kita dengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ketua Harian kita Bapak Rizal Palevi. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Wajar. Panjang ininya nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya udah nyempetin hadir dan berpotensi jadi pertemuan penutup kita di bulan Ramadan ini ya. Jadi makasih banget buat kalian yang udah rela buat bawa potluck atau urunan makanan buat hari ini dan kita bisa bagi-bagi makanannya buat semuanya. So, makasih semua yang udah hadir. Semoga yang udah beberapa dari kita udah perjalanan mudik ya, kita doakan semoga mereka bisa berkumpul dengan selamat bersama keluarganya masing-masing. So, buat kalian juga semoga menikmati lebaran di tahun ini. Makasih juga buat Pasti Bisa Coffee, Bang Abrar tentunya mewakili tim produksi. Tepuk tangan semua. Buat Aki Massive Thunder juga yang udah selalu nemenin kita sampai pertemuan hari ini. Jadi di pertemuan malam ini pembahasan kita soal wakil Inggris yang pada melempem. Yang padahal 6 dari 16 peserta Liga Inggris musim ini tuh ikut di babak 16 besar ya. Ini adalah fase yang menurut gue cukup mengecewakan bagi tim-tim Inggris karena ini sekaligus menjadi diskursus ya. Ini gue mau hari ini pembahasannya adalah apakah memang Liga Inggrisnya itu liga yang paling kompetitif musim ini? Karena itu ada perbedaan pendapat yang banyak banget di luar sana. Pep Guardiola bilang ini liga paling kompetitif di musim ini, tapi Van Dijk bilang itu udah diklarifikasi ya sama media ya. Van Dijk nggak pernah bilang kalau Liga Inggris musim ini adalah liga paling kompetitif. Tapi dia bilang ini adalah musim yang ups and downs. Dan bagi dia pribadi ini musim paling berat. Tapi paling berat itu digarisbawahi bukan dari liganya. Tapi apa yang dia alami di musim ini. Dia bilang regarding what happens in the summer. Itu yang bikin perjalanan Liverpool musim ini berat. Kalau apa yang terjadi di musim panas musim lalu. Gue rasa pemain Liverpool udah banyak yang speak up ya. Dan mereka gue rasa belakangan udah gak mau terlalu sesumbar ngomong itu karena sering kali mereka kalau ngomong perkara yang terjadi musim ini tuh karena terjadi di musim panas lalu dibilangnya cengeng sama orang-orang, sama media. Jadi gue rasa fans Liverpool udah sadar betul apa yang terjadi dan mereka menyadari apa yang dimaksud oleh Van Dijk. Tapi balik lagi ke tema,
Kalau menurut gue, ini murni karena Liga Inggris musim ini sangat bergantung sama yang namanya set piece. Set piece sangat menjadi pembeda di Liga Inggris musim ini dan itu mengantarkan tim-tim Inggris lolos di babak fase Liga dengan mulus. Mereka yang cuma ikut playoff tuh siapa ya berarti ya? Newcastle doang ya. Sisanya mereka ikut di babak 16 besar tuh lewat jalur otomatis lolos. Mereka finish di 8 terbesar dan tiap kali mereka ketemu tim-tim dari liga lain mereka tampilnya dominan. Liverpool menang dari Madrid, abis itu City juga menang dari Madrid, abis itu Chelsea menang dari Barcelona. Tapi gue rasa itu yang terjadi di fase liga ketika mereka itu emang kuat dari segi intensitas dan juga segi set piece. Tapi di fase 16 besar kelihatan tim-tim Liga Inggris ini gue juga agak bingung kalau dibilang liganya kompetitif, liganya terkuat tapi kok permainannya sama sekali nggak menunjukkan hal itu ya. Dan menurut gue ketergantungan pada set piece itu benar adanya karena Premier League musim ini tuh jumlah gol set piece-nya udah melampaui jumlah gol total set piece di musim lalu secara keseluruhan. Jadi bisa lo bayangin ini liga belum selesai tapi rekor tersebut udah pecah dari bulan November tahun lalu. Jadi rekor set piece itu udah pecah dari November musim lalu dan udah melewati angka total keseluruhan musim lalu dari jumlah gol set piece-nya. Jadi menurut gua apa yang terjadi bagi tim Inggris, walaupun belum tentu semuanya gugur semua di babak 16 besar ya, tapi ini adalah gambaran jelas kalau Liga Inggris musim ini mengalami kemunduran kalau menurut gua dan gua masih nggak berubah di persaingan juara musim ini. Gua rasa Arsenal bakal keluar sebagai juara tetap di Premier League, tapi itu menunjukkan kalau persaingan di musim ini tuh ditentukan oleh set piece, bukan lagi tim dengan kualitas terbaik tapi set piece yang terbaik. Jadi menurut gua kalau dari poin gua adalah seperti itu. Jadi gua cukup kecewa dengan hasil-hasil Premier League di Liga Champions babak 16 besar ini. Dan kalau menurut kalian gimana? Apakah setuju sama pendapat gua? Gua nantikan di pendapat kalian selama kurang lebih 4 menit ke depan ya, karena hari ini kita bakal ngepres aja kata si admin kita. So dari gue cukup sekian aja, tapi gue sebelum itu mau nanya, berapa rating jersey timnas kita kalau menurut lo pada nih? Berapa? Away 7, home ya? Empat. Berarti bisa gue simpulkan dari jawaban lu pada lebih puas sama away-nya nih berarti ya? Oke, so makasih buat pendapat kalian, gue tunggu pendapat kalian soal tim-tim Inggris di Liga Champion dan manfaatin waktu kalian di depan ya, karena gue senang banget dalam seminggu terakhir gue dapet info dari Billy, si Raffi juga bahas Persib hit ya pendapatnya ya, nyentuh berapa? 150.000 engagement. Oke, lumayan buat bahas Persib, lu manfaatin di depan kayak begini dan Eki tentunya menjadi bulan-bulanan fans Arsenal. Ya gue juga heran Ki ya, kenapa mereka di puncak unggul 7 poin tapi mereka pikirin tuh pendapat lu gitu. Iya kan? Nanti biar Bang Abran menjawab ya. Biar Bang Abran nanti ngasih pendapatnya. So dari gue cukup sekian aja. Makasih, selamat menunaikan lebaran tahun berapa sekarang? 1447 Hijriah dari gue mewakili KPI. Selamat mudik dan selamat berkumpul bersama keluarga. Makasih semuanya. Terima kasih Bang Rijal. Ya lagi-lagi gue menjadi bulanan-bulanan ya. Dan ini ada salah satu komen yang bikin gue tuh agak gimana gitu di Facebook gue, karena kan gue juga upload di Facebook ya. Iya. Dan komennya tuh begini ya teman-teman. Bertanya, ini dari Catherine Briana Aryadi. Bertanya dengan sopan, kenapa ya fans MU tuh rata-rata jelek dan banyak ngomong katanya. Iya sih, bener sih, salahnya gue pakai baju MU dan backgroundnya mostly pemain MU kemarin tuh. Yang gede banget tuh gambarnya Bruno. Ya gue gak masalah sih dikatain jelek, gak masalah, banyak ngomong juga gak masalah. Cuman ya yang bikin masalah selanjutnya nih, fans Arsenal dari kalangan artis aja banyak banget. Agnes Mo, Wulan Guritno, Onat, Najwa Shihab, Vincent Rompis, banyak lagi pokoknya. Tapi kalau fans MU yang dari kalangan artis modelnya kayak Rian The Nasib begitu, masa The Nasib? Maaf tuh cuma tanya aja gitu. Emang kenapa kalau Rian The Nasib? Maksud lo kenapa? Udah langsung aja kita panggil ini dia, Rian The Nasib. Tiba-tiba lo ya. Halo sahabat malam semuanya. Oke, kali ini minggu terburuk bagi tim Big Six Liga Inggris. Termasuk MU termasuk gak? Iya. Tapi ini Eropa ya. Oke, jadi gua bahas dari Liverpool dulu ya. Dari Liverpool, ini kayaknya gini-gini aja ya maksud gua. Sorry tuh saya gak kemana-mana kalau Liverpool sama yang pelatih si Arne Slot karena terlalu Solskjaer sentris ya kalau gua perhatiin. Iya. Ya Solskjaer karena ya untuk saat ini yang carry Liverpool untuk saat ini ya Szoboszlai.
Oke, terus jadi tapi ada peluang sih kalau bisa bounce back di leg 2 di main di Anfield bisa lah Liverpool. Terus next Newcastle gue nonton sambil sahur. Newcastle tim Inggris yang paling ngotot lah kalau gue nonton karena di lini tengah Liverpool ada Tonali, Joelinton benar-benar badak banget sehingga bikin Pedri diganti sama Bernal. Jadi mainnya agak duel. Terus Havertz juga ini benar-benar apa ya, bagus lah kalau Havertz dia cetak 1 gol. Walaupun cuma disayangkan kalau si Felix Thiaw itu mainnya agak sembarang ya. Ya sengaja Malik Thiaw. Sengaja. Kalau seandainya nggak main sembarang, nggak naik lama Ormos semuanya bisa 1-0 aman, biar nggak ke Barcelona Camp Nou ada bisa lah Newcastle melanjut ke babak selanjutnya. Terus Arsenal, ini gue harus perlu dibahas Arsenal, karena gue lihat kalau Ferguson mainnya sama kayak lawan tim Liga Inggris pada umumnya, mainnya ya itu aja set piece seperti biasa. Jadi kalau peluang untuk Arsenal lolos ke babak selanjutnya ada, karena mainnya untuk leg 2 di Emirates ya. Di Emirates ya. Oke, next apa ya? Chelsea and Tottenham Hotspur. Ini dua-duanya London lucu nih. Kenapa? Gua nggak bisa mikir, nggak ngerti gua. Kenapa tiba-tiba berani masang kiper cadangan di pas lawan di UCL dari Tottenham lawan Atletico Madrid. Udah tahu Tottenham lagi jelek lah udah jelek bukan hancur lah di Liga Inggris, bisa lah all in di UCL, kan mana lagi juara UCL di Championship. Dia dengan sembrononya masang Kingsley ini betul gue tahu Kingsley karena gue sering main di FM sih ya. Kingsley 3 kali blunder, ini fatal sih kata gue, fatal parah. And then Chelsea Jorgensen, kenapa nggak main Chelsea? What's wrong with Sanchez walaupun menurut gue kurang, tapi dia agak apa ya, untuk soal untuk nangkep ya main daripada Jorgensen terlalu cocok kalau mainnya di liga di cup kayak FA Cup, Club Cup lah. Gak ngerti gue masih Rosniora masih siapa yang pelatih Tottenham? Tudor. Oke, ini satu lagi nih tim gue, tim bego nih. Tim bego. Gue akui bego. Kenapa? Pertama lawan Madrid ya lagi pincang, setengah pincang lah. City itu seharusnya bisa lah menyelesaikan. Itu dengan tiba-tiba ide cemerlang Pep Guardiola, winger di all in semua, Savio, terus Semenyo sama si Doku. Tengah gak ada mainin, Tiani Reinders gak dimainin, Cherki gak dimainin. Terus jadi yang ngatur siapa? Semenyo. Gua anjir lah. Kayak itu orang, dia tuh bagus kalau masalah finishing. Tapi kalau dia suruh kayak ngatur serangan, bawa bola, jujur berat cok. Gak ngerti gua. Terus kalau back, Kusanov sama siapa? Kusanov sama Aureli itu udah lama cok main di winger. Udah lama, udah dari Januari. Udah bagus ternyata, udah ada si Etnori di kiri, terus kanan ada si Nunes udah berapa, kalau nggak salah ya, ini correct me if I'm wrong ya, 16 match gak pernah kalah selama di main Matheus Nunes. And then dengan cemerlang kayak Pep cadangin Nunes, wah udah. Terus apa lagi ya? Ini ada positifnya City ya, bentar lagi. Positifnya One more. Positif City cuma Positif City cuma Donnarumma nepis penaltinya si Vinicius, and then semoga City ada
semoga sadar lah Pep itu. Dah gitu aja sih, udah. Sekian dan terima kasih, selamat malam dan selamat merayakan Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Terima kasih Rian. Iya, semua tim IPL yang gue tonton ya kemarin tuh nggak ada yang main bagus, kenapa ya? Gue juga heran, entah karena main away semua kali ya, apa gimana ya? Karena iya tim IPL main away semua kan ya. Kecuali Newcastle, tapi Newcastle main bagus. Walaupun emang agak sial aja dia terakhir dia dapat pelanggaran tuh. Tapi ya cuman Newcastle kayaknya yang gue tonton yang emang main bagus ya, terlepas dia main di home sendiri karena tim yang lain main away dan even Liverpool pun yang di kandang Galatasaray untuk kedua kalinya lagi-lagi dikalahkan. Emang gak mudah sih main di Galatasaray juga. United walaupun sempat unggul di sana waktu masih main di Champions League ya. Waktu masih main di Champions League itu kita sempat unggul di sana, tapi emang atmosfer di Galatasaray itu benar-benar menyulitkan tim lawan sih. Nah, ngomong-ngomong soal Liverpool, yang selanjutnya ini nih, dia juga seorang fans Liverpool. Nah, gue penasaran nih kira-kira pendapat dia gimana nih soal penampilan Liverpool di 2 malam kemarin. Langsung aja kita panggil ke atas panggung. Ini dia Yuno. Halo, selamat night komunitas Pondit Indonesia. Oke. Kita balik lagi bareng gue Tijani Yuno. Hari ini temanya wakil Inggris melempem di leg 1 babak 16 UCL. Tawain aja. Liverpool kemarin main lawan Galatasaray di Istanbul. Galatasaray itu tim Turki. Ya. Kemarin terkenal banget kan Galatasaray itu Turki tuh. Gue akuin banget, gue kasih 2 jempol. Gue kemarin semua bulu gue yang ada di dalam tubuh gue merinding. Dari pemain masuk ke lapangan sampai pemain keluar lapangan. Itu benar-benar atmosfernya gila. Itu kalau gue main di situ, gue pun nggak bisa bergerak pasti. Gue main di the forum aja gue jago kan. Ini aneh. Soalnya gue pernah lagi dioper, gue sempat ngontrol bola, terus gue kayak giniin rambut terus sama Bang Abrar, dia anjir sempet gaya. Gitu kan sama Bang Abrar diomelin. Oke, kemarin gue lihat benar-benar tim Liga Inggris tuh benar kurang mental, nilainya tuh kurang banget kemarin di Liga Champions Eropa. Dan mulai dari Liverpool pertandingan pertama Liga Champions Eropa kemarin dimulai kan pertama pertandingannya Liverpool. Ya. Main di Galatasaray di Istanbul, Turki. Lalu ada apa lagi? Manchester City. Diobok-obok sama lupa. Madrid Bang, ya. Iya, Madrid. Madrid ya kan. Lalu Chelsea. Ya kan lagi diketekin sama PSG 5-3. Yang 5-2 ya, 5-2. Lalu yang paling mendingan di antara yang lain, yang paling mendingan tuh Newcastle doang. Itu gue nonton bener. Sampai menit 47-53 detik. Sisanya gue ketiduran Bang. Itu Newcastle benar-benar menjaga banget daerahnya, wilayahnya dari serangan Barcelona. Jangan main-main. Newcastle tuh kemarin juga memberi serangan. Dia XG-nya tuh lumayan gede lah kemarin gue nonton. Iya. Udah. Iya. Kemarin Newcastle berhasil menahan Barcelona, itu udah cukup prestasi ya menurut gua di kandangnya di St. James Park. Ya kita belum ada yang tahu, bola itu bulat. Di atas kertas Liverpool diunggulkan daripada Galatasaray. Ya kan, tapi Galatasaray bisa menang, ya kan? Dan gitu kemarin Madrid juga lagi pincang loh lawan Manchester City. Mbappe nggak main, ya kan? Mbappe nggak main. Yang main kemarin strikernya Vinicius Junior, Valverde sama ada Guler kan? Iya, udah gue tahu kok ini. Dia kemarin udah gitu Valverde sampai bisa nyiptain hat-trick loh melawan tim sekelas Manchester City yang kipernya itu Donnarumma.
kiper paling gue benci karena waktu musim lalu PSG lawan Liverpool itu benar-benar yang matiin Liverpool tuh Donnarumma. Dia jago banget kemarin. Setuju nggak sama gue? Yes. Dia musuh gue emang. Lalu apa kemarin PSG Chelsea gue nggak nonton. Gue cuma nonton Arsenal sedikit doang ya, babak pertama doang sampai babak kedua masuk ini. Lalu Newcastle setengah babak lagi, dan Liverpool gue nonton juga. Pokoknya gue harap di leg kedua semua tim Liga Inggris benar-benar bisa remontada, bisa comeback, terutama Liverpool. 1-0 ya di atas angin lah, ya kan? Semoga gue juga berharap banget Arne Slot nggak membuat kesalahan yang sama di pertandingan leg kedua. Oke? Sekian dari gue, Tijani Yuno. Sana. Jangan lama-lama. Dolar kuning takutnya nanti kalau mau dimari. Kena genda. Aduh. Ya teman-teman, memang di match kemarin ya tadi sempat di-mention juga kalau Real Madrid katanya emang lagi pincang. Tapi kalau gue lihat kenapa ya Real Madrid nggak terlalu pincang, nggak kelihatan pincang gitu. Karena Rudiger udah balik ya kan. Rudiger udah balik, Ferland Mendy juga udah balik. Jadi gue sempat mikir kayak kok nggak kelihatan pincangnya gitu di match itu gitu. Tapi ternyata ya walaupun pincang dia bisa meraih 3-0 gitu skornya ya kan. Gak hanya kemenangan tapi skornya cukup meyakinkan dan itu bikin Real Madrid bisa pede menghadapi leg kedua. Tapi sebelum kita lanjut ke peserta selanjutnya, gue mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk Aki Masif Tanda dan teman-teman. Tepuk tangan dulu yang sudah selalu support kita dan juga tentunya Pasti Bisa Coffee yang selalu menyediakan tempat yang luar biasa cakep ini. Gila. Oke, kemarin itu gue sempat dibully sama fans Arsenal, lagi-lagi gue mention lagi ya itu kasus itu ya karena emang karena full bener-bener itu komen isinya fans Arsenal semua teman-teman, kagak ada fans MU sedikit pun, nggak ada fans lain sedikit pun, bener-bener fans Arsenal semua gitu. Bahkan ada yang bilang nggak Arsenal nggak makan gitu lah, kayak lu jadi sentral ini aja, perhatian dunia aja lu ya. Padahal ya kemarin gue bahas Arsenal itu viewersnya cuma 20.000, gue bahas MU 1 juta ya, sorry. Bahas MU gue 1 juta, bahas Arsenal 20.000 ya kagak ada apa-apaan itu. Nah sekarang ini kita akan panggil salah satu fans Arsenal, dia adalah jubirnya Arteta nih. Langsung aja kita panggil ke atas panggung, ini dia Bang Abrar. Malam, Assalamualaikum. Gue mau cerita dulu nih, gue kemarin nobar di Top Golf sama Arsenal Wave, Gunners Wave. Iya. Kayaknya ada 2 orang yang kenal gue. Kayaknya kalau Eki kesana lebih banyak yang kenal ya. Eki kena mulu Eki, keren. Gini Eki balas, oh gini rasanya jadi Coach Justin gitu. Kok iya Coach Justin kan tiap hari kayak gitu ya kan. Ya kan gue sekarang ngomongin UCL. UCL kan Arsenal, gue ntar dulu Arsenal. Ada tim yang katanya mau juara IPL dan katanya punya kesempatan sama quadruple. Kok kalah 3-0? Gimana, mana bisa sih kalah 3-0 terus membalikkan keadaan? Gak mungkin, gak bakal kejadian tuh. City ngebalikin lawan Madrid. Tapi kalau bisa lebih bagus. Karena jadi terpecah tuh ininya fokusnya. Buat gua kalau ngomongin Arsenal, hasil semalam tuh terukur lah menurut gua. Arteta juga nggak ngambil, itu sesuatu yang udah diukur dan dia tahu akan hasilnya yang nggak bakal menang gede pun nggak akan gitu. Dan gue sukanya Arteta sekarang adalah dia misalkan kayak Saka semalam tuh benar-benar nggak bisa lewatin Grimaldo di menit 60 langsung diganti. Kalau di musim lalu ditungguin sampai menit 80 terus lu berharap apa dari pemain yang main cuma 10 menit gitu. Ya buktinya kan Madueke bisa nusuk berapa kali dan kebanyakan serangan dari Martinelli kan. Tapi ada yang nggak setuju gak sama penalti Madueke? Itu kedudukan kakinya itu. Gue juga perhatiin ini kenapa ya? Kedudukan. Tapi kan kalau kata Mas Aryo yang penting secara konteksnya kena itu kan kedudukan kakinya. Gue langsung dah janji-janji ya kan, biar rame ya. Gue pastikan yang lolos UCL ke babak 8 besar dari wakil IPL itu Arsenal dan Liverpool. Arsenal dan Liverpool. Catat kata-kata gue, minggu depan kan bisa dipotong langsung. Dan kalau Chelsea bisa membalikkan keadaan, gue jungkir balik 10 kali di sini. Plus kalau Arsenal nggak lolos, Chelsea lolos,
gue jungkir balik 10 kali di lampu merah Sentra Pancoran. Sekian, terima kasih. Wow, sebuah nazar yang gokil emang. Gue selalu salut sama Bang Abrar tuh selalu berani gitu loh, nazar yang gokil gitu ya. Bahkan gue kayaknya nggak berani sih kayak gitu jungkir balik walaupun 10 kali ya. Luar biasa pedenya, patut di applause dulu dong teman-teman buat Bang Abrar. Oke, selanjutnya ini kita kedatangan teman baru ya teman-teman ya. Sorry, dengan Bang siapa tadi belum kenalan? Naga? Rangga satunya? Saya Willy, mau siapa dulu yang maju duluan nih? Tunjuk-tunjukkan. Yang duluan tadi siapa yang duluan datang? Mas Willy ya? Ya udah oke. Oke, dari fans apa Bang? Sorry. Fans Chelsea, pas banget. Tadi udah di-mention sama Bang Abrar yang bilang kalau fans Chelsea ini kayaknya nggak mungkin bakal comeback nih. Langsung aja kita dengarkan dari fansnya. Ini dia Bang Willy. Malam teman-teman. Pertama thank you banget buat KP buat kasih kesempatan gua buat ngobrol ya di sini tentang tim gua yang lagi ya gini-gini aja lah ya. Chelsea lah. Oke, pertama di sini boleh ngomong jorok gak sih? Boleh ngomong. Bulan puasa ya. Tapi kalau ngomong owner klub boleh ya? Boleh ya. Todd Boehly. Todd. Bener ya. Lihat nih tim Anda nih kayak gini kan. Gua jujur nggak berharap banyak gitu dari performa Chelsea di UCL buat yang tahun ini gitu. Kenapa? Karena masih terlalu awal gitu buat punya performa yang konsisten gitu, seperti itu. Contohnya dari match kemarin aja gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomong secara head to head dengan PSG itu, sebenarnya menurut gua di babak satu itu masih sangat berimbang gitu. Meskipun Chelsea itu dalam posisi ketinggalan 2 gol ya, tapi Chelsea bisa mengimbangi itu dengan cetak gol penyeimbang 2 kali gitu. Nah cuma menurut gue yang menjadi perubahan di PSG itu pada saat Kvicha dimasukin di menit 62. Nah itu yang membuat jalannya pertandingan itu berubah jauh gitu. Jadi bola jadi sangat dipegang oleh PSG. Dan bayangin, PSG masukin pemain terbaiknya. Chelsea masukin Delap sama Garnacho. Sumpah itu benar-benar kayak gini. Striker lu yang performanya lagi on fire banget ditukar sama mas-mas yang performanya masih belum jelas gitu. Bahkan di liga aja jarang dimainin gitu. Jadi berharap apa gitu? Sumpah ini beneran deh. Gua bertanya-tanya gitu. Ini dari board ini awalnya kenapa bisa sampai mau beli Delap sama Garnacho? Bayangin kayak consideration apa gitu? Kan nggak. Gua takut kayak ternyata boardnya itu kayak kalau mau beli pemain tuh nanya dulu ke ChatGPT gitu. Kayak, bro, Garnacho jago nggak? Pasti di job jago, nggak mungkin kagak. Coba deh, tanya ke ChatGPT. Gue udah tanya Garnacho jago, dibilang jago. Kacau beneran. Tapi sebenarnya dari match terakhir itu pertanyaan terbesar itu ditunjukkan ke Rosenior gitu. Kenapa Rosenior starting line up untuk kipernya itu dia tuh melakukan perubahan gitu. Meskipun Sanchez itu secara performa agak menurun ya beberapa pertemuan sebelumnya, tapi kenapa mengganti kiper nomor 1 dengan kiper cadangan yang dimana secara jam terbangnya belum tinggi-tinggi banget di match penting gitu, di ronde 16 knockoutnya UCL gitu. Ngerti gitu kalau misalkan Philip Jorgensen itu kan dibilang lebih bagus secara distribusi. Distribusi apanya? Ke musuh, ya kan? Lihat aja, sampai si Enzo marahin tuh, sampai banting-banting bola kan. Kacau itu si Philip Jorgensen kan.
Terus gue juga pengen ngomong tentang performa lini depannya Chelsea sih yang memang kelihatannya kurang oke ya gitu, selain sama Joao Pedro gitu yang memang di liga golnya lebih lagi gacor lah intinya gitu. Tapi kalau kita ngomong Cole Palmer itu dia belum menemukan performa terbaiknya semenjak balik dari cedera. Pedro Neto gue ngelihat Pedro Neto itu kayak harusnya dia melakukan passing, dia malah tendang. Pada saat dia tendang, dia passing. Jadi gue kayak ini bukan contoh striker yang klinis gitu. Makanya menurut gue kayaknya kalau striker Chelsea itu harus dibawa ke Badan POM deh. Biar diuji klinis, ya kan? Kalau gue sebagai fans Chelsea itu gue sebenarnya masih nggak gitu percaya sama Rossenior gitu, karena gue ngerasa Rossenior itu bukan tipe pelatih yang thriving gitu kalau memang misalkan di Liga Champion gitu. Karena kalau kita ngelihat dari rekam jejaknya kan juga bukan yang tereng banget kan ya dibandingkan dengan pelatih-pelatih yang udah jelas gitu rekam jejaknya gitu, ya kan. Ya itu dibuktikan dengan match kemarin gitu, di mana dia melakukan beberapa keputusan yang menurut gua salah gitu, dan itu costing teams ya peluang untuk lolos ke next round gitu, ya kan. Jadi kenapa daripada boardnya milih Rossenior, kenapa nggak Rose Blackpink gitu kan? Karena ya, yang penting viral kan, semua fansnya suka gitu kan. Ya gitu aja sih dari gua, thank you ya. Nih Bang dapat sponsor dari Mas Billy. Oke. Sip. Yang ini juga mau diambil boleh. Coba aja. Gokil. Terima kasih Bang Willy. Seorang fans Chelsea yang meluapkan kekesalahannya atas performa timnya di atas lapangan tadi malam ya. Ya emang gue ngelihatnya juga emang sebenarnya cenderung berimbang sih gamenya ya. Karena Chelsea walaupun tertinggal lebih dulu tapi dia mampu memberikan perlawanan. Dan sempat menyamakan menjadi 2-2 itu jujur gue nontonnya bareng adek gue juga fans Chelsea, dan itu sempat rame itu karena lawan PSG di Parc des Princes itu emang agak sulit memang, walaupun United bisa menang waktu itu, tapi ya memang blunder dari Jorgensen itu yang merubah segalanya memang di match semalam. Oke, selanjutnya ini kita juga kedatangan rekan baru ya dari Mas Rangga tadi ya. Fans apa Mas? Sorry. Fans Liverpool, ini dia berarti ada 2 member baru sama-sama fans IPL. Tapi fans Arsenal mana ya, nggak nambah-nambah ini ya. Oke, mari kita dengarkan keluh kesah mungkin dari Mas Rangga. Langsung saja kita panggil ke atas panggung, ini dia Mas Rangga, fans Liverpool. Ya teman-teman, kenalin nama gue Rangga, gue adalah seorang pengacara. Gue juga adalah fans Liverpool dan gue fans JKT48. Ya, gak, itu kemarin udah. Jadi gue tuh sebenarnya malu berdiri di sini sebagai fans Liverpool ya, kayak ini gini. Minimal kan kalau misalnya kayak ditanya kan wakil Liga Inggris kalahnya sama siapa sih? Kayak yang lain kan masih agak kebanggaan dikit ya. City kalah sama Madrid ya masih wajar lah. Atau kayak Chelsea sama PSG ya udahlah. Ini ya bukan berarti gue menjadikan Galatasaray ya, tapi prestisnya gak sama gitu. Gak kayak kalau orang awam denger tuh kayak serius kalah sama Galatasaray kayak. Tapi ya udahlah jadi gue pas baca judul ini kayak aduh Liverpool lagi. Kayak pengen ngaku fans City gak bisa juga, kalah kan. Nah tapi gini, gue tuh gak tau kenapa ya, kalau fans Liverpool tuh selalu pemain favorit gue tuh ada aja masalahnya dah. Dulu tuh gue suka sama namanya Suarez, kayak anjing jago sih tapi suka gigit-gigit orang. Gerrard oke, jago. Dia juga gak suka gigit-gigit. Tapi kesalahannya itu loh di ujung keplesetnya itu loh. Kayak sampai sekarang gue masih trauma kalau ingat tuh kayak anjir. Salah
namanya aja udah salah. Ya udahlah itulah. Jadi masing-masing ada masalah sendiri. Gini, gue tuh ngerasa ya cobaan terberat gue sebagai fans Liverpool tuh itu adalah bagaimana, tadinya gue mikir, gimana caranya gue dari lahir sampai tahun 2020 tuh merasakan tanpa gelar. Ya mungkin kayak penderitaan fans Arsenal sekarang lah. Kayak gelar Liga Inggris ya. Sorry, Arsenal gak ada gelar juga sih. Nah jadi gue pikir itu cobaan terberat gue. Ternyata gue salah teman-teman. Ternyata cobaan terberat gue tuh baru datang di tahun 2022. Di final Madrid lawan Liverpool. Jadi ini buat konteks dulu nih. Jadi member JKT48 favorit gue, Marcia Lenatea, itu fans Real Madrid. Ini serius, lo bisa ngecek nih kalau ada apa di akun sosmednya dia, lo scroll dikit ada tuh apa pakai jersey Madrid. Segitu fansnya dia. Berarti kan di 2022 gue akhirnya menghadapi satu krisis. Dimana gue harus memilih apakah gue mendukung tim favorit gue, Liverpool, atau member favorit gue dan timnya Real Madrid. Ibaratnya nih, gue harus memilih antara senyuman Marcia atau senyuman Muhammad Salah. Kayak ini berat, karena gini, kalau gue sampai ngedukung Real Madrid, gue mau ngomong apa ke jersey Gerrard gue, jersey Suarez gue, jersey Salah gue, ya KW semua. Tapi tapi kan tetap aja ada beban moral ya kan. Pada pasti ngerti lah. Jadi nggak mungkin tuh. Jadi gini, tapi akhirnya gue jadi paham ucapan Pele zaman dulu. Jadi dulu Pele pernah bilang bahwa football is like religion. Sepak bola adalah agama. Karena gue ngerasanya nih, hubungan gue sama Marcia udah kayak cinta beda agama. Dan bahkan nih pelatih legendaris Liverpool nih tim favorit gue pernah ngomong kayak Salah tuh kalau ngomong apa bola tuh adalah masalah hidup dan mati. Bola tuh lebih serius daripada itu. Jadi gue ngerasanya kalau dibilang cinta beda agama kayak lebih serius daripada itu deh. Kayak itu hubungan gue sama Marcia tuh udah kayak Romeo dan Juliet gue rasa. Iya, legendaris, tragis, bikin nangis. Ya meskipun kalau ini didengar sama orang sih yang bakal nangis orang tua gue sih kayaknya. Kayak Nak, kamu udah pada ngehaluin member JKT48, mending mandi dulu deh nak. Nah, tapi gini, gue akhirnya ngerasa, kan gue orang hukum juga ya pengacara ya. Gue ngerasa akhirnya gue nemu celah hukum nih. Kalau gue mau jadi wasit. Jadi ini mungkin teman-teman udah tahu juga ya. Jadi kalau kita mau jadi wasit, kita tuh perlu deklarasi ke FIFA. Ada 3 hal. Tim favorit kita juga perlu deklarasi hubungan personal dengan tim, dan juga kita harus deklarasi kepentingan finansial. Nah kalau tim favorit gampang Liverpool. Hubungan personal dengan tim gue gak ada, dan gue gak mau ngaku-ngaku kenal Gerrard juga. Nah kalau untuk kepentingan finansial gak ada juga. Nah berarti sangat mungkin kalau gue daftar jadi wasit dan keterima, FIFA mengirim gue ke La Liga untuk menjadi wasit di sana. Supaya gue ketemu Liverpool. Bayangin nih kalau suatu saat gue tiba-tiba jadi wasit pertandingan antara Barcelona sama Real Madrid, El Clasico. Gue gak tau zalimnya kayak apa gue nanti. Itu tuh kayak ibaratnya pemain Barcelona itu kalau misalnya bisa mereka napas saja bisa dikasih pelanggaran, gue kasih pelanggaran. 5 menit itu pokoknya 5 menit 1 kartu lah minimal lah. Mereka mau nyentuh pemain Madrid pelanggaran, ngambil bola pelanggaran, ya tadi untuk nafas juga pelanggaran. Dan gue bahkan gak bakal peduli sama VAR, bodoh amat sama VAR. Pokoknya gue bakal offside-in itu semua. Ferran Torres terima bola, offside. Baru 5 doang nih, gak peduli gue. Siapa lagi di pemain depan? Oh Raphinha terima bola, offside. Lamine Yamal gak ngapa-ngapain, offside. Kalau ditanya, loh Lamine Yamal kita gak ngompor Lamine Yamal kenapa offside bang? Mukanya dia offside. Gue bakal setiran itu. Dan gini, kalaupun abis gue jadi wasit nih, gue dibenci, dikutuk dan dicaci maki sama fans Barcelona, gue gak peduli. Karena buat gue, yang penting adalah gue bisa membuat Marcia tersenyum. Gue Rangga Widikda, terima kasih. Ini dari Mas Billy, Bang Rangga. Iya, sorry tangan kiri. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Rangga, terima kasih. Bang Rangga dan juga Bang Willy debut ya apa
Debutan ya? Wah gokil, keren banget. Fans Chelsea dan fans Liverpool. Fans Arsenal tidak ada. Diulang lagi aja itu. Iya, Chelsea dan Liverpool sama-sama kalah, tapi kalau dilihat dari permainannya justru lebih meyakinkan Chelsea kalau menurut gua, lagi-lagi kalau menurut gua ya. Karena di match kemarin lawan PSG itu entah kenapa Chelsea itu ada rasa greget untuk nyerang gitu. Dan itu tapi meskipun begitu agak sedikit berbeda ya permainan Chelsea ketika di final Club World Cup ya, karena di situ kan dia beringas banget tuh PSG sampai nggak dikasih gol gitu. Tapi di match kemarin Chelsea benar-benar bisa memberi perlawanan yang cukup berarti untuk PSG walaupun memang hasil akhirnya 5-2 dan masih nggak tahu nih kita di leg kedua kira-kira mampu nggak Chelsea kira-kira ya membalikan keadaan dengan keadaan yang cukup sulit gitu ya untuk Chelsea. Oke, itu dari beberapa fans Liga Inggris ya, dan selanjutnya kita akan dengarkan salah satu fans dari Liga Italia nih yang memang timnya tidak bertanding tadi malam, tapi ada salah satu wakilnya yakni Atalanta yang juga harus terbantai sama Bayern Munich. Langsung saja kita panggil ke atas panggung, ini dia Abelio. Ya, malam semua. Tenang, klub gua nggak main karena udah dibodoh-bodohi 2 kali. Ya, bodohnya menang 3-0 lagi kemarin tuh. Oke. Inggris melempem ya, 6-6-nya dapat hasil negatif. Gua akan sedikit buka dengan sedikit kata-kata aja buat tim Liga Inggris. Karena kebetulan kalau nggak salah 3 diantaranya tuh ketemu tim Spanyol kan ya. City ketemu Madrid, Spurs ketemu Atleti, sama Chelsea ketemu, Newcastle ketemu Barcelona. Hermano, Champions League difícil, no? Liga Champions susah kan? Ligamu boleh terbaik, tapi English Premier League di Champions League jadi kayak Farmers League, jangan-jangan. Gitu, itu aja sih dikit, karena kan ketemu Spanyol. Tapi gue lebih pengen, tadi udah disebut juga, satu-satunya wakil Italia yang masih bertahan, Atalanta, yang katanya the real Nerazzurri, the real biru hitam, the real black and blue, 1-6. Really? Jujur, kemarin waktu pas match day-nya gue bela-belain tuh nonton Atalanta Bayern. Karena katanya Atalanta itu punya rekor bagus kalau ketemu tim Jerman. Termasuk salah satunya yang waktu ngalahin Leverkusen 3-0 pas Europa League, ya kan? Dan terakhir remontada lawan Dortmund. Oh, pasti minimal banget lawan Bayern bisa kasih perlawanan nih. Kalahnya ya paling 2-3 gol gitulah. 1-6. Bahkan kalau nggak salah tuh babak pertama aja udah hampir 5-0 gitu. Gue sampai mikir, berat ya Mas gendong Liga Italia. Tutorial ngalahin Bayern ada di YouTube Inter. The real Nerazzurri, tunggu Sabtu ini siapa yang the OG Nerazzurri. Itu dia. Dari 6 wakil Inggris ini yang kalah itu City, kalah 3-0 lawan Madrid, hat-tricknya Federico Valverde, mamma mia bagus banget itu. Walaupun jujur ada aksi yang ada bodoh dari Vinicius Junior ya. Sebenarnya itu dia bisa golin sendiri tapi malah minta penalti yang penaltinya gak masuk lagi. Aduh, minta diejek banget gitu loh kayaknya si Vinicius Junior ini, kayak minta dipancing gitu, minta di roasting banget dia. Terus ada ya Spurs dan Chelsea yang kalah, skornya kebetulan sama 5-2. Kata mereka 2 tim ini juga bisa dibilang hampir pasti selesai, walaupun katanya masih ada kemungkinan comeback karena selisihnya 3 gol sama kayak City lah. Liverpool kalah 1-0 juga. Berarti Arsenal dan Newcastle yang imbang ya. Newcastle mungkin lebih spesial karena bisa nahan imbang Barcelona paling tidak. Walaupun ada sial dikit tuh kena penalti. Gue selalu bilang gini, di Champions League itu emang ya hawanya tuh beda aja. Especially buat Real Madrid ya. Orang pada bilang, Madrid kan lagi melempem di La Liga. Selesai kali di Champions League, 3-0 tuh lawan City. Bro, mereka juara 15 kali bukan tanpa alasan bro. Udah kayak kayak taman bermainnya itu Real Madrid. Jadi
Makanya gue tuh kalau misalkan ditanya siapa sih kira-kira calon juara Champions League di setiap musimnya, gue nggak akan pernah lewatin nama Madrid. Selalu itu. 15 kali juara tuh bukan berarti mereka kayak istilahnya di giveaway gitu, kayak Mr. Beast bagi-bagi uang ke pesertanya gitu, enggak. Bukan. Buat gue, wakil Inggris sekalipun mungkin gue sempat agak mengquote dari poinnya Rizal, sekalipun misalkan 6-6-nya tersingkir nanti, Liga Inggris kayaknya memang masih akan mendominasi lah di Champions League gitu. Atau wakilnya tuh masih yang paling banyak lah. Karena ya gini, gue mau bilang istilahnya wakil Itali mau nyalip atau gimana ya kondisinya juga lagi nggak baik-baik aja gitu. Kebanyakan wakilnya udah kalah di knockout round playoff kemarin. Sekarang Atalanta juga udah kalah 6-1. Mau berharap apa? Modal 1 gol doang mengejar 5 di markas ini lagi Bayern lagi kan. Dan kalau bicara di Eropa yang lain masih ada Roma yang bakal ketemu sesama Itali juga, Bologna. Jadi emang agak apes juga. Satu lagi Fiorentina. Gue cuma prediksi gue sih kayaknya kalau untuk dari 6 wakil Inggris ini sih kayaknya yang bakal lolos. Mungkin gue agak setuju dengan Bang Abrar, Arsenal Liverpool kayaknya. Tapi kalau mungkin ada kejutan, kayaknya Spurs comeback ya. Biar namanya Igor Tudor bersih dikit lah gitu. Igor Tudor tuh bersih dikit lah namanya. Dan 6 wakil Premier League ini kan bisa dibilang, mereka kan mungkin juga udah istilahnya kelelahan lah. Tampil di domestik, udah habis lah tenaganya. Mungkin mereka belum sempat refresh, belum sempat restart karena belum pakai Aggressive Thunder. Jadi performanya dia cenderung menurun gitulah gitu. Jadi buat tim-tim Premier League good luck. Mungkin buat Chelsea dan Spurs harus agak effort ekstra ya. Supaya mereka bisa comeback karena lawannya juga PSG ya. Jadi ya good luck aja sih. Gue gak punya apa-apa. Dan satu lagi tadi Mas Rangga udah announce dia fans JKT, saya juga fans JKT by the way. Jadi Osi saya udah great Gracia. Gracia dulu juga fans Madrid by the way. Ya enggak sih mau bahas itu doang. Ya betul. Betul itu udah paling pasti itu ya. Jadi buat saya fans JKT, ya fans JKT sama fans bola tuh emang ada berkaitan lah. Kalau lagi bosan sama bola, biasanya lakinya emang ke JKT sih. Tapi saya nggak sehalu itu ya teman-teman, no. Oke itu aja teman-teman, grazie, selamat malam. Terima kasih Bang Abel. Ya itu tadi kita udah saksikan ya 2 fans JKT lagi menyampaikan keluh kesah kali ya. Tapi Melody masih di JKT nggak sih? Udah nggak ya? Oh itu tuh ini regenerasi gitu ya? Oh, jujur gue baru tahu sih. Jadi Melody itu tahun kapan tuh udah lama banget ya? Oh itu Gen 1. Oke. Ya udah itu aja sih. Gak terakhir memori gue soal JKT itu udah mentok di Haruka, udah itu doang. Selebihnya gue nggak tahu tuh anjir. Oke balik lagi teman-teman kita ke tema ya. Wakil Inggris dan selanjutnya ini kita tadi udah dengarkan dari fans Liga Italia. Kita sekarang nyebrang ke Liga Spanyol nih. Yang timnya baru saja meraih kemenangan dan mungkin menjadi tim kedua asal Spanyol yang meraih kemenangan di Liga Champions. Langsung saja kita panggil, ini dia Ryuga fans Madrid. Sorry. Nih yang jatuh nih kayak City nih jatuhnya nih. Aduh. Enggak sengaja. Ya kayaknya gimmick deh tuh. Aduh aku self harm dulu. Aduh aku tidak menyangka akan menang. Waduh. Itu kan selebrasinya Valverde ya. Waktu Super Final begini kan. Anjing kata gue kenapa lu self harm anjing. Mentang-mentang Genzi ya hobi banget self harm anjing. Ya ampun. Bentar ya gue mau ke Solaria nih. Soalnya mau ngasih tahu yang masak City ada di sini nih ya ampun. Gimana sih nih Solaria, kokinya di sini loh, ampun. Aduh. Jujur gue akuin gue nggak nyangka ya kalau Madrid tuh bisa menang, tapi ya namanya sekali lagi orang mungkin udah ngaminin ya.
Madrid is Real Madrid gitu, DNA UCL gitu ya kan. Yes, itu udah valid gitu. Jadi meskipun gue pribadi gue emang rada pesimis tuh, gue udah mau nusuk garpu ke colokan aja tuh mau bunuh diri gue. Kagak, itu bercanda ya. Itu konten doang. Karena emang Madrid itu lagi pincang di La Liga, jaraknya beda 4 poin. Aduh, kata gue nih pelatih padel kacau banget nih pelatih padel ya anjir, nggak bisa ngangkat Real Madrid gitu ya. Tapi kalau ini ya emang kalau misalkan Arbeloa ini bisa juara UCL, kayaknya udah nih pasti dipertahanin meskipun mainnya jelek ya kan. Ya udahlah, gue juga ikhlas aja sih kalau Arbeloa dipertahankan gitu ya. Nah, apalagi nih? Aduh. Oh ya, untuk tadi malam tuh menurut gue bersyukur selain Valverde itu lagi on fire banget ya. Menurut gue ada dua atau tiga pemain yang menurut gue lu semua pada nggak menyangka gitu. Ada Rudiger, Huijsen, sama TAA itu udah ada, itu sebenarnya udah nyelamatin menurut gue. Pada fokus sama Valverde, ya Valverde memang bagus gue akuin, tapi lu harus lupain ingat sama sisi lainnya. Golden Boy, Thiago itu keren banget, dia paru-paru kuda coy. Iya, kemana-mana dikejar-kejar mulu itu, ya kan. Ya Doku sampai jadi cemilan tren Alexander Arnold, ya kan, wes. Ya kan, terus Courtois asis, buset. Courtois asis tuh terakhir lawan klub apa tuh gue lupa anjir, yang dibantai juga tuh lawan klub Uzbekistan kalau nggak salah waktu itu ya kan. Kazakhstan ya? Ya Kairat itu terakhir dia itu tuh lawan City bisa asis lagi, itu gokil. Dan itu kita mainnya false nine, nggak ada striker murni. Arda Güler yang jadi striker, lu bayangin aja. Terus kanan Brahim Diaz. Ya gue lihat itu line up aja. Nih yakin gak nih ya? Terus gue lupa lagi satu lagi si Janda Lovers Vini anjir. Maaf gue melupakan Janda Lovers ya. Janda Lovers Vini ya. Sorry Vin, lu penalti tolol amat sih lu. Ya ampun, gue udah kalau 4-0 itu 4-0 udah tuh gue udah ikhlas aja tuh kalau misalkan main di Etihad 2-0 udah ya oke. Yang penting kita masuk ke quarter final gitu akhirnya ya kan. Apalagi nih ya. Aduh gue tadi lewat ini kayaknya gue yakin fans Chelsea pasti paham nih kayaknya, ya kan tadi gue lewat truk, tapi bukannya tuh kayak familiar gitu. Ini fans Chelsea ada yang familiar, ada yang ini Pie enak zamanku toh Enzo Maresca, ya ampun. Ini truk-truk itu tuh truk-truk yang pakai solar tuh, waduh pada kangen gak nih sama ini nih Enzo Maresca nih yang bikin lu KJD nih anjir, ya ampun. Aduh, harusnya kalau bapak ini masih ada, PSG itu cuma ya ampun masih ya jadi gak ada bahasanya. Ya udahlah, gue gak mau si Egi naik lagi, ya udahlah gue secukupnya itu aja. Oke, thank you, gracias. Selanjutnya ini dia adalah seorang apa ya, bisa dibilang musuh kali ya. Musuhnya Pak Erick Thohir nih. Nggak, bohong Pak Erick. Sahabat, betul. Sahabat, tidak ada yang memusuhi dong, nggak boleh musuh-musuhan ya kan. Oke, langsung saja kita panggil ke atas panggung, ini dia, Felix. Iya, makanan habis loh. Selamat malam. Oke, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi hari ini kok kayak seminar Alkitab ya. Jadi gini, pakai Inggris ya. Masih ngunyah. Oh ini, ada 3 deh. Yang Eropa, 4. Eropa, Asia, Garuda Calling, apa jersey? Hah? Oh, jersey. Jersey 0 sih yang merah. Yang home 0 emang. Kayak jersey badminton. Kalau yang away-nya ya bagus lah. Maksudnya menyesuaikan skinnya para pemain kita. Kayak gini dulu. Ini 2 hari ini berturut-turut ngelihat wakil Inggris tuh kayak, gue sempet
ini ngebanter komennya Eki, gue bilang, jadi ini liga terbaik dunia tuh. Ini liga yang diagung-agungkan Gen Z. Ya ini sih, utama gue Liverpool dulu, gue agak kaget sih. Tapi sesuai yang dibilang Eski, ya siapa yang bisa ngalahin Galatasaray di kandangnya sendiri coba. Dengan tekanan supporternya, dengan kekuatan di belakangnya. Terus tapi kalau dibilang apa Liverpool bisa menang di leg kedua nanti, gue selalu punya prinsip menang 1-0 itu bukan sesuatu yang aman. Lu kayak lagi dikejar lah, masih dikejar macan gitu. Jadi ya hal terbaik adalah pasti comeback di leg 2. Dan gue sih yakin Liverpool bakalan lolos dari jerat maut. Lalu kedua Spurs udahlah ya, nggak usah berharap banyak. Ini tim lebih baik fokus buat nyelamatin diri aja. Sama kayak Fiorentina juga, ini dua-duanya sama-sama harus, gue bilang Fiorentina juga lupain lah peluang di Conference League. Nggak akan bisa juara, nggak akan masuk final lagi. Lalu Newcastle ini oke lah, appreciate bisa ngimbangin Barcelona, tapi jujur kalau ketemunya nanti di leg 2 di kandang, kayaknya udah selesai sih buat Newcastle. Enggak. Chelsea gue buka begini. Ya barang siapa yang zolim terhadap pelatih, ya inilah akibatnya. Hah? Contohnya, ada sebuah negara. Ya itu gue bilang kan, sebenarnya tracknya Chelsea tuh dari paruh musim kemarin udah bagus ya, on progress sama Maresca. Tiba-tiba diganti sama Liam Rosnior. Gue sempat mikir pas main di kandang PSG kayak, ayolah, gue mikir positifnya Rosnior udah punya pengalaman lawan PSG sama Strasbourg ya. Ternyata pengalaman itu nggak kepake. Gue juga yakin sih pasti sempat kalah juga kok Strasbourg sama PSG. Dan gue agak menyayangkan juga sih, sebenarnya mainnya cepet juga Chelsea tuh, udah cepet sejak menit awal. Tapi balik lagi ya, ini tim lawannya PSG yang masih fresh juara musim lalu. Dan kayak ngeliatnya juga gak ada beban gitu PSG tuh ngadepin Chelsea. Sama ada satu momen terakhir di injury time babak kedua tuh gue inget yang ball boy didorong. Tuh gue inget kayak pas waktu Ajax lawan Roma 2021. Itu juga last minute tuh juga sama. Roma kalau gak salah mau throw in tapi ball boynya Ajax ngulur waktu kayak gitu ya. Tuh gila sih, bocah-bocah Eropa kalau hobi ngulur waktu emang jago ya. Gak tahu. Terus tadi udah Arsenal. Arsenal nih yang gua suka kemarin, gua sort Robert Andrich ya. Ini profil sedikit Robert Andrich ini, dia itu jebolan Hertha Berlin, tapi banyak mainnya di Hertha Berlin 2, which is tuh divisi 2. Dia banyak karirnya tuh dihabisin di divisi Bundesliga 2. Makanya gue sempat bilang di grup dia tuh late bloomer, karena baru benar-benar mekar di usia yang akhir 20-an lah. Dan akhirnya gara-gara late bloomer itu Andrich jadi baru disorot timnas Jerman tuh baru berapa tahun ini. Sama kayak Niklas Füllkrug juga. Dan gue sampai bilang gini, kalau Andrich sebagai kapten lu cabut dari starting 11-nya, gue bilang babak belur Leverkusen. Cuma yang itu beruntung si Arsenal ya memanfaatkan alumni Leverkusen sendiri untuk mengimbangkan keadaan kemarin. Satu lagi siapa? Udah semua ya klubnya ya? Udah ya, kalau Atalanta ya berat lah lawannya Bayern Munchen. Ini ya kayak bilang Abel, tutorial dari Inter Milan. Nah ya nanti malam sebenarnya nasib klub Inggris masih berharap satu lagi ke Aston Villa. Dan kebetulan lawannya Lille. Nah ini kalau sampai Lille menang, ini Aston Villa dan Unai Emery pasti akan diejek se-Indonesia nih. Masa ya klub sekelas Aston Villa dikalahin sama Verdong.
Ya memang, tapi kan bintangnya bintang kesayangan istilahnya. Terus apa lagi? Oh, yang Asia deh. Yang Asia itu yang ya oke dikit. Yang Asia tuh kemarin gue nonton Buriram lawan Melbourne. Ya. Ya bosen sih, tapi selamat buat Buriram, Sandy Walsh back to back perempat final dan ya memang lebih baik abroad walaupun ke Australia, Thailand dan Malaysia daripada pulang tapi daripada pulang main di ICL 2 tapi gagal. Udah gitu aja. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Felix. Ya gue sepakat ya apa kata Felix ya, lawannya Chelsea itu semalam bener-bener fresh banget ya PSG ya. Karena kalau lawannya baru lulus itu namanya fresh graduate. Oke, berikutnya ini dia adalah fans Chelsea. Lagi-lagi kita akan mendengarkan keluhan dari seorang fans Chelsea. Karena memang sepanjang musim ini gak hanya fans MU doang yang berkeluh kesah ya. Ternyata fans Chelsea juga punya keresahan yang mirip-mirip lah ya. Karena mereka juga baru ganti pelatih. Langsung saja kita panggil ke atas panggung. Ini dia Wanda dari London. Oke, selamat malam. Wih, salah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam KPI. Sebelum mulai gue mau survei kecil-kecilan ya. Buat first leg babak 16 UCL semalam. Coba boleh tepuk tangan yang terhibur, buat tepuk tangan yang terhibur. Wes, seru ya. Coba gue mau nanya, Yon, lu kan tepuk tangan tadi. Seru kenapa serunya coba? Kenapa serunya tadi UCL? Babak 16 besar? Karena apa? Menghibur ya? Ya, meskipun tim kita kalah kan? Bener. Nah, walaupun fans yang tim 16 besar ini pada kalah semua, ya, tim yang lainnya pun juga terhibur. Contohnya gak ikutan main, fans MU gak main, terhibur juga tuh, ya kan? Terus di Itali juga ngelihat mungkin ada tadi Nerazzurri yang beneran, yang bohongannya senang juga dong kalah. Enggak, intinya untuk ngejawab pertanyaan tadi Felix, oh ini liga terbaik di dunia. Emang terbaik secara industri. Secara kualitas belum tentu. Nah, gue gak akan bahas banyak, gue akan tetap fokus ke Chelsea. Kenapa bisa sampai terpongkeng 25 gitu ya. Jawabannya gini, ada yang kurang dari Chelsea PSG. PSG Chelsea ada yang kurang. Chelsea itu kalau lawan tim besar harus nggak diunggulkan, kayak gitu. Harus ada narasi-narasi negatif. Kayak misalkan, ini fix PSG menang, ini pasti menang PSG gitu. Karena apa? Kalau misalkan Chelsea ada yang merasa diuntungkan, itu akan bikin pemainnya ada ekspektasi gitu. Ya, aturan tuh nothing tulus saja. Nah, contohnya sampai menit 57 Chelsea bisa mengimbangi PSG. Gue juga kaget sebenarnya. Gue pikir Chelsea akan lepas aja gitu mainnya. Ditambah kita udah penang kan PSG. Kan logikanya kan lu udah tahu nih pattern ngalahin tim ini gimana. Kenapa nggak dipakai? Oh iya, pelatihnya ganti, ya kan? Kalau ngebahas Maresca dikit, ngalahin PSG itu dengan cara inviting press lalu main direct, ya kan? Terbukti waktu kemarin final CWC itu Chelsea sedikit main bola di wilayah dia kan ya, lebih sering direct ke depan. Buktinya gol pertama, gol kedua Chelsea itu dari long ball semua. Nah, semalam Chelsea ngelakuin itu. Cuman lu udah tahu di press, main di zona sendiri gitu ya kan. Itu Jorgensen kalau nggak oke-oke banget, udah banyak blundernya itu. Gue juga ngeliat kayak, wah depan lu ada Ousmane Dembele, ada Barcola, sama ada Vitinha nih, yang kaki lincah semua gitu. Lu main di belakang. Ya alhamdulillahnya sih cuman satu kejadian gol dan satu lagi gol offside, ya kan. Itu kalau misalkan dari awal udah blunder, nggak 5-2 itu, 10-2 mungkin bisa. Jadi menurut gua kalau misalkan Leandro Senior mau menurunkan egonya dan mengikuti cara Maresca, kemungkinan comeback bisa terjadi sampai extra time. Karena musim lalu Pak Rizal merasakan nih PSG itu
penalti kick jago ya kan? Ngalahin Liverpool di penalti kicknya kayak gitu. Jadi sebenarnya ini deh guys, fun fact-nya. Chelsea kalah di leg pertama UCL itu, ini menurut gue adalah semakin menunjukkan bahwa kita adalah calon juara guys. Itu. Bukan begitu Pak Togi? Karena ketika kita leg pertama itu amburadul, leg keduanya ada motivasi untuk sedikit comeback. Terbukti lawan Napoli, ya kan? Nah, ditambah lagi di musim 2012-2021 itu adalah musim terburuk Chelsea, bisa dibilang. Tapi juara, ya kan? Nah, musim ini kita terburuk juga, ya kan? Masa battle sama Liverpool sama MU untuk posisi 4 besar? Atau kan posisi juara lah ya kan? Tapi intinya Chelsea kalau misalkan nanti mengikuti skenario-nya, wah ini bakal seru. Apakah lolos? Belum tentu memang, cuma bakal seru, gue jamin. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian bilang Arsenal pasti lolos, itu pasti gue udah yakin sih. Gue gak sabar nunggu Bodo Glimt melawan Arsenal nih sebenarnya. Udah gak sabar tuh gue. Ditambah lagi nunggu Chelsea lawan Galatasaray. Kalah dong Liverpool ya. Gak, artinya memang yang paling memungkinkan buat lolos adalah Arsenal sama Liverpool. Dari segi permainan sama agregat golnya gak terlalu jauh. Nah, sedikit lagi nih. Gue termasuk yang menyayangkan dihapuskannya agresivitas gol tandang. Ya, menurut gue ini menurunkan keseruan dalam Liga Champions gitu. Kita tahu banyak banget tim yang diuntungkan gol tandang dan dirugikan gol tandang gitu. Tim gue pun pernah diuntungkan dan dirugikan. Tapi menurut gue kalau misalkan gol tandangnya dihapuskan, seharusnya ini merugikan untuk tim yang bermain di leg kedua di home. Karena di leg pertamanya nggak ada gol tandangnya nih, ya kan? Nah, yang di leg pertamanya gue diuntungkan karena sama aja, kayak gitu. Seharusnya UEFA harus ada gimmick-gimmick lain lah supaya game ini lebih seru, kayak gitu. Ataukah dipanjang-panjangin biar ada extra time? Ya nggak tahu sih ya. Nah, sedikit order tema, gue mau ngebahas kan di JMTV ada program baru ya tentang Piala Dunia ya. Itu gue seru banget tuh, gue nonton mulu, ada Gerardo lagi kan. Itu gue mau bahas dikit, seharusnya dengan adanya Piala Dunia ini, perang harus berhenti, kayak gitu. Karena ada irisannya antara perang dunia dengan Piala Dunia, kayak gitu. Sedikit cerita, ini dari legenda tim gue juga, Drogba, di mana mendekati tahun 2006 itu di Pantai Gading ada perang saudara, kayak gitu. Nah, perang sipil ya. Saudara. Nah, Drogba dan timnya tuh ngomong lah ke rakyatnya gitu kan. Ya ngomongannya mungkin nggak gini ya, cuman gue bulutin aja. Lu perangnya udahan dong, kita mau fokus di Piala Dunia nih. Itu bener berhenti. Gencatan senjata. Sampai 2007 mereka nggak perang, selesai perang gitu, akhirnya dihentikan gitu. Nah, menurut gue dengan Iran sudah menyatakan dia nggak mengikuti ini, seharusnya ada peninjauan kembali yang bikin regulasi yang lebih ketat nih. Bagaimana negara konflik yang menjadi tuan rumah dan negara yang terdampak perang itu harus memberikan dampaknya bagaimana untuk Piala Dunia ke depannya gitu. Karena kalau misalkan Amerika masih perang nih, ya udah pasti nggak secure dong. Pindahnya kalau gitu kemana? Ke sini ya, ke Indonesia ya. Nah jadi intinya dua negara host ini itu lagi nggak secure. Amerika lagi perang, Meksiko lagi konflik. Kanada itu kalau misalnya Alaska ribut sama Amerika tuh, itu juga pelurunya tuh bakal lewat di Kanada juga gitu. Jadi gue berharapnya nggak cuma Iran doang yang keluar, tapi FIFA bisa tegas untuk memindahkan host Piala Dunia kalau misalkan sampai mendekati Piala Dunia masih adanya perang. Kayak gitu. Itu kontak gue aja. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Tepuk lagi buat KPI dong semuanya. Oke, terima kasih Abu Wanda. Yang lagi rame tuh di TV sebelah. Oke, itu dia tadi ya sedikit pembahasan mengenai perang yang ternyata ada sangkut pautnya sama perhelatan Piala Dunia yang terhitung kurang dari 100 hari lagi ya teman-teman ya. Piala Dunia akan terhelat di negara sana tapi malah lagi rame banget konfliknya nih.
Oke, selanjutnya ini kita akan mendengarkan salah satu fans IPL juga dia. Dan dia ini adalah seorang fans Liverpool yang juga kesini ikut mendatangkan iftar ya. Iftar nih. Langsung saja kita panggil ini dia, Yanuar. Ayo, selamat malam semuanya. Udah lama nih. Oke, ini kan UCL kemarin 2 hari nih. Ya, gua kebetulan di 2 hari itu tuh gua ada live reaction ya di YouTube gua sendiri. Gua bahas yang gua live reaction pertama yaitu Castle lawan Barcelona ya. Gua jujur sih ini mungkin emang tim satu-satunya wakil Inggris yang menghibur secara permainan ya. Cuman ya sayangnya secara finishing jelek sih. Kemarin Castle memanfaatkan kelemahan Barcelona ya di sisi Cancelo emang kerasa banget. Cuman sayangnya winger Castle itu kacamata kuda semua itu lurus semua, gak ada mau passing atau apa gitu. Ya itulah dan ya hasilnya menurut gua kalau untuk 1-1 ya menurut gua ya perihal penalti gua agak kaget. Tapi gua setelah sholat subuh, gua inget ini Liga Champion ya. Karena kalau gue kebiasaan di Liga Inggris, biasanya itu kadang gak ke penalti gitu. Kayak tergantung wasit kan, nah itu. Mungkin fans Newcastle juga gitu harusnya abis beres match tuh sholat dulu. Nah kita itu ingat, oh iya kan ini Liga Champion. Kalau Liga Inggris kan gak gitu. Kayaknya dia lupa gitu. Liga Inggris, Liga Champion tuh beda aturannya. Kadang gitu sih wasitnya. Oh iya, mungkin untuk leg kedua main di Camp Nou. Gue gak tahu sih nanti Newcastle bermain seperti apa. Soalnya jujur gue juga bingung sih dengan keadaan Castle sekarang. Melihat duet Wiwo aja sekarang kurang bagus. Wisa sama Walter Made ya. Gak tahu ya, ini kan ekspektasinya mau menggantikan Isak. Tapi hasilnya zong banget. Bahkan Wowo juga Walter Made ya. Walter Made ya, bukan Wowo itu ya, bukan. Ya, kan depannya Wowo gitu, siapa tahu. Jadi ya kan bisa aja dipanggil di benchnya, wo kesini wo gitu. Oke, jadi dia tuh awal-awal bagus sebenarnya, cuman nggak tahu kenapa ya, mungkin dia udah homesick kayaknya dan dia juga ada rumor pengen kembali lagi ke Liga Jerman, bahkan ya ada ini sih berita-berita bahwa ya Stuttgart pengen melakukan opsi pinjaman ya, intinya ya homesick lah gak kuat. Ya itu sih paling gua harapannya sih Newcastle memberikan kejutan lah ya. Jadi jangan bilang, oh nanti di semifinal yang ketemu tuh Arsenal lawan Barca. Gua berharap Newcastle, tapi ketemu bodoh gitu di finalnya gitu. Iyalah, gitu. Kan harus ada berbeda gitu. Oh ya, oke langsung selanjutnya di match selanjutnya ya. Yang gua di live action di YouTube gua yaitu City lawan Madrid. Jujur ini gua thanks banget ya buat kedua fans ini. Ya ini pertama kalinya gue live reaction dengan jumlah sampai ratusan, 360 ya. Thank you Ajer, thank you serius. Tapi jujur, kalau secara permainan ini hanya babak pertama saja ya enak dilihatnya. Mungkin pas awal babak kedua mungkin si Madrid agak ngegas dikit. Cuman ya after 65 menit ke atas, ya Madrid main aman lah ya. Emang udah unggul 3-0 kan, ngapain apa yang harus dikejar gitu. Apalagi ya setelah penalti ini. Cuman yang gue lihat dari City, ini kayaknya udah penyakit akut Pep ya. Dari dulu ini kayaknya. Dari zaman final City lawan Chelsea waktu di Do Gradao yang di kandang Porto. Pep kadang ngide gak masang DMF. Padahal ya ini partai krusial ya harusnya. Dan hasilnya kalah. Lalu lawan MU kalau atau apa yang kemarin kalah. Dia juga ngide, gak tahu apa gue lupa lagi pokoknya. Dan kemarin ya lawan Madrid. Ya walaupun Madrid still Madrid. Cuman ini kesempatan loh buat City, harusnya memaksimalkan dengan baik gitu kesempatan ini. Tapi malah masang Kusanov, bek kanan ya tahu sendiri lah ya. Kusanov tuh badan gede, berat gitu maksudnya. Harus menandingi seorang Vinicius gitu. Ya kalau gua sih untuk City apa ya, jangan bersedih dulu ya. Ya siapa tahu kan comeback 4-0 kan. Liverpool juga pernah kok bisa menang comeback kan lawan Barcelona. Pasti harapan tuh ada. Tapi kalau soal direalisasi ya itu mah lihat aja ke depannya gitu. Oh ya, satu lagi. Oh ya kan gue fans Liverpool ya. Perihal Liverpool Galatasaray jujur gue gak nonton. Gue gini ya, kenapa gue gak nonton? Yang pertama ya emang jamnya agak tidak sehat ya, jam 12.45. Dan gue lebih milih Barcelona lawan Newcastle. Yang kedua, ya
gua jujur sih udah gak percaya sama Slot. Ya apalagi dia untuk pelatih selalu konsisten dengan ketidak konsistenannya gitu. Percayalah, lawan Wolves kena comeback di menit akhir kalah 2-1. Pas ketemu lagi FA Cup langsung menang kan. Dan kemarin lawan Galatasaray dan minggu sekarang kalau nggak salah ketemu Tottenham di hadapan Tottenhamnya tuh dengan pelatih Igor Tudor yang masih kalah. Gua jujur sih selama pertandingan Liverpool jamnya tidak sehat dan emang pelatihnya Slot, gua sih angkat tangan gak nonton gitu. Karena ya percayalah setiap 70 menit sebelum pertandingan pasti Liverpool akan selalu memasang satu starter yang gak akan pernah digantikan, yaitu Cody Gakpo. Udah bosen gue lihat itu pemain, kenapa gitu, harusnya berani gitu ubah. Karena apa ya, ya harusnya kasih kesempatan gitu, ada Rio Muha atau Chiesa malahan. Tapi I don't know lah, mungkin kayaknya Slot harus bisa dimasukkan ke salah satu Belanda scam ya. Karena kan kemarin banyak bilang Portugal scam, Belanda juga ada scamnya kok. Mulai dari Ten Hag, Slot, pelatih yang kemarin latih di suatu Asia Tenggara. Oh itu banyak di Asia Tenggara. Sama Xavi Simon juga. Pokoknya inget ya, jangan hanya Portugal saja, Belanda juga ada scamnya, itu aja sih. Gak bisa cashback lagi, itu aja sih. Udah itu aja sih dari gua, thank you. Terima kasih Anwar. Ya dia cemen, beda sama fans MU yang bahkan lagi bodok-bodoknya ini klub tetap ditonton gitu sampai jam berapapun ya Mas ya. Dia milih nggak mau nonton karena demi kesehatan mental. Nggak apa-apa sih, bagus. Tapi sorry Anda beda sama fans MU. Yang lebih tolol maksudnya. Udah tahu tim lagi babak ditonton aja, udah tahu bakal kalah tetap ditonton aja. Oke, selanjutnya ini ada seorang fans Arsenal. Nah, gue curiga nih, kayaknya dia punya second account yang nyerang gue kemarin nih. Iya. Oke, kita langsung saja dengarkan klarifikasinya. Ini dia, Erik. Selamat malam. Wakil Liga Inggris melempem. Ya rank satunya aja Arsenal ya. Ya lu berharap Liverpool sama City bisa sejago apa gitu. Sama Arsenal aja nggak bisa, ketinggalan berapa poin ya lu suruh lawan juara liga yang lain ya. Makanya wakil Liga Inggris melempem kan. Jadi gue fans Arsenal. Meskipun bajunya hitam putih, jadi ini sebenarnya putihnya putih Arsenal. Hitamnya itu hitam layar. Jadi kalau misalnya lu udah nonton Arsenal sampai menit 60 matiin aja TV-nya. Udah asli Arsenal mainnya bosen banget. Udah dari lawan Chelsea mainnya parah sih, bener parah. Tadi si Thierry Henry di acaranya dia tuh yang Champions League itu, dia bilang dia nggak bisa terima Arsenal tuh skuadnya punya kualitas pemainnya, tapi mainnya kayak Stoke City-nya Tony Pulis. Ya, sakit hati sih itu rasanya sebenarnya. Cuma dia nggak dikatain jelek sih Ki. Dia nggak dikatain jelek atau dibully fans Arsenal sih ngomong kayak gitu. Untungnya. Makanya misalnya lu kemarin ngomong jangan pakai baju MU, pakai jas. Pakai jas. Jadi kalau misalnya ada yang anjing-anjingin lu, bego-begoin lu tinggal suruh keluar gitu. Berapa kali kemarin orang tuh disuruh keluar. Makanya orang dari namanya aja misalnya jangan masuk TV orang itu. Misalnya masuk ke dari namanya kan itu. Anyway, Arsenal. Kemarin lawan Leverkusen benar-benar lini tengahnya tuh bener nggak kerasanya tuh kalah gitu sama Andri, Garcia, Palacios gitu. Gue nggak tahu itu emang Leverkusennya bagus atau Arsenalnya yang kayak udah 3 pertandingan tuh rasanya lawan Arsenal tuh kayak ngelawan Madrid, PSG, Barcelona gitu. Padahal cuma Chelsea, Brighton, Leverkusen. Makanya kalau gue sebagai fans Arsenal sih, gue nggak tahu quadruple kayaknya susah banget sih. Bisa dapet cukup Premier League kayak gue udah puas banget gitu. Kalau Champions League susah. Gue nggak yakin. Dan kalau misalnya nggak di Champions League gagal, gue bisa lihat Bang Abrar nge-roll depan nanti. Apa nunggu tahun depan aja kayak. Lihat Abang Abra kapan lagi dia nge-roll depan.
tapi nggak, semoga tetap menang. Sesama fans Arsenal harus solid. Karena kayaknya di sini cuma berapa sih fans Arsenal, cuma gue, Bang Abrar, Koci Gondrong. Gue nggak tahu, gue nggak pernah ketemu yang lain. Dikit banget. Makanya buat fans Arsenal jangan datang dulu. Banyak keluhan warga di grup WhatsApp. Kayak mending jangan datang dulu deh, bener deh. Gue nggak tahu yang datang nanti isinya kayak gimana. Udah bacotnya gede, paling streaming juga cuma modal RBTV doang. Iya, sama ya itu. Diem dulu. Tapi kemarin 10 menit terakhir Arsenal senggangganya udah, Arsenal tuh kenapa bisa rank 1 tuh soalnya dia secara defense itu bagus, dia kalau di pressing lawan tuh bisa keluar. Itu berkat Odegaard juga, dia tuh kalau udah megang bola tuh kalau udah di kaki Odegaard itu pasti nyampe depan lagi tuh. Bagus banget. Dan kalau misalnya udah nyampe depan dia tuh bener-bener ngurung lawan gitu. Menurut gue di Premier League tuh cuma ada 3 tim yang bisa ngurung lawan, tapi bolanya juga bisa masuk ke kotak penalti lawan. Arsenal, Liverpool, City yang punya kualitas itu. Cuma bedanya Liverpool sama City bisa nyetak, punya striker bisa nyetak gol. Kalau makanya Arsenal tuh mesti ngandelin corner lah, ngandelin kepleset apa di kesentuh tumit. ya itu agak ya kesian sih, Leverkusen sial sih, tapi kalau gue sebagai Arsenal pembelaan gue dia bisa dapat penalti ya karena dia berani, dia mampu masukin bola ke kotak penalti gitu. Jadi tapi gue rasa buat fans netral kemarin seru sih, Champions League banyak kejutan, sama seperti di sini. Jadi ya ini apa? Yang ini udah tahu jawabannya, curang. Wafer coklat? Bukan. Ini nugget ayam. Kita cek ini mateng nggak ya? Ya mateng lah, kalau yang mentah kan ikan lele. Thank you. Wow, sebuah closing yang sangat wow. Sebuah closing yang tahu-tahu aja itu ikan lele ya. Terima kasih Kang Erik yang sudah menyuarakan itu walaupun memang yang tahu-tahu aja ya ikan lele. Oke, berikutnya ini kita kedatangan tamu teman-teman. Kita kedatangan spesial dari Timor Leste ya. Dia ini gue kurang tahu dia fans apa, tapi mari kita dengarkan bersama-sama ya. Ini dia Raul Lemos. Selamat malam semuanya. Ini judulnya Wakil Inggris Melempem di leg 1 UCL. Gue sebagai fans MU malu dan kecewa. Kalian semua tim Inggris kalau nggak bisa main UCL mending digantiin sama MU. Jatuh lah, jatuh jersinya nih, ya udahlah kita buka aja untuk di leg 2 Liga Inggris. MU buka joki main UCL. Jasa joki UCL leg kedua, daripada tim Inggris wakilnya pada malu-maluin di Liga Champion, mending King MU yang main Liga Champion. Terima kasih. Wow. Keren. Ya buat teman-teman yang mungkin udah pasrah, udah nggak yakin sama hasilnya tuh MU buka joki ya. Buat joki buat leg kedua tuh siapa tahu ya kan nggak mampu buat menang. Nah MU tuh biar makin kalah tim lu maksudnya. Ada aja ya fans MU personanya ya. Orang sombong itu ada orang gila kayaknya. Buka joki bisa-bisanya. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada salah seorang fans City dan juga fans apa namanya ya, pokoknya klubnya biru juga lah, fans Persib. Tadi gue bingung mau nyebut apa. Langsung saja kita panggil ke atas panggung, ini dia Raffi. Oh ya, selamat malam KPI. Oh, biasa. KPI selalu full ya, tiap minggunya tepuk tangan dulu dong buat KPI.
Oh iya. Langsung aja ke temanya kali ya. Wakil Inggris nih, aduh. Bener-bener sih. Tapi ada 2 wakil Inggris yang gak malu-maluin banget sih menurut gua. Dia minimal gak kalah lah ya. Sama-sama seri, skornya pun sama. Cuma kalau dilihat dari hasil serinya, Newcastle ini kan main di kandang. Sedangkan Arsenal away. Gue yakin pasti fans Arsenal ini makin jumawa. Contohnya tadi udah ada ya Bang Abrar ya. Dengan PD-nya kan, mau challenge segala macem, Nazar ini itu. Tapi emang kalau gue bilang emang iya sih. Pertama, dia masih ada asa nih di UCL. Masih ada Carabao Cup, masih rank 1 di IPL. FA Cup juga masih ada. Ya wajar aja mereka masih jumawa segala macam. Tapi kok ada yang gak pede ya Eki ya? Sama timnya sendiri. Kenapa itu Ki kira-kira Ki? Oke lanjut ke tim IPL lain. Kalau Chelsea ya gue sih sedikit nonton barengan sama City. Agak disayangkan sih udah game on 2 sama. Cuma harus berbalik karena blunder dari kiper. Jadi ya udahlah it happens. Spurs apalagi nggak usah dibahas, nggak penting. Emang udah menurut gue emang Spurs udah selesai sih. Mereka emang udah harus berjuang di zona degradasi aja sih. Lanjut ke Liverpool. Nah ini sebenarnya Liverpool gue agak menyayangkan statement Slot sih. Kenapa dia bisa-bisanya nyalahin atmosfer stadion? Kenapa coba? Maksud gue, lu tuh pelatih profesional, lu udah bawa Liverpool juara. Gak seharusnya ngeluarin statement kayak gitu sih. Sangat disayangkan statement kayak gitu keluar dari Slot. Yang notabene dia ini pelatih juara bertahan IPL musim lalu. Gue agak menyayangkan aja sih. Lanjut ke City, ke tim gue. Gue agak menyayangkan kenapa Pep ini bisa-bisa dia ngerombak susunan line up. Bener sih tadi yang dibilang sama Rian. Terus tadi Abel juga mention. Contohnya juga kayak pas final UCL tuh lawan Chelsea, gue inget banget. Harusnya Rodri main, kenapa tiba-tiba Gundogan jadi DMF itu tuh. Itu tipikal Pep yang cuma dia doang yang tahu kenapa. Kemudian gue pun melihat soal Semenyo sama Gehi. Emang buat level UCL ini dia belum nyampe sih kalau menurut gue. Masih kurang banget. Bisa-bisanya kalau kalian lihat tuh Gehi ditekak-tekuk sama pemain Madrid, aduh itu udah parah banget sih. Semenyo pun nggak kelihatan. Kalau buat IPL oke lah, mereka masih bisa improve 2 pemain ini. Dan gol-gol sih berharap City masih bisa ngejar ya di leg kedua. Cuma yang agak gue sayangkan, Pep Guardiola ini kalau nggak salah 3 pekan yang lalu dia bilang ke media Inggris gini, gue nggak yakin kalau tim gue bisa menang terus di sisa laga IPL. Ini menurut gue agak sayang banget sih. Come on lah, Pep ini lu pelatih hebat. Lu 4 kali berturut juara IPL. Terus lu udah treble winner juga sama City. Gak seharusnya dia ngomong berisik kayak gitu ke media. Itu nunjukin kalau mentalitas lu itu sekarang udah jelek banget. Gak kayak dulu lagi. Ini agak gue sayangin sih buat Pep Guardiola. Jadi ya buat wakil Inggris, good luck aja lah di leg kedua. Siapa yang bisa survive, siapa yang bakal tersingkir. Lanjut kalau gue akan maju di KPI kayaknya harus agak geser sedikit ya ke benua Asia Tenggara. Karena alhamdulillah ya ini gue juga gak tahu. Kemarin klip gue ada yang lumayan rame minggu lalu di KPI. Bahas Persib sama Borneo. Banyak-banyak yang komen, gue bahas kejar-kejaran. Iya tapi Persib mah gak ngejar kan udah di atas. Bro come on bro. Persija sama Borneo kejar-kejaran, kejar apa? Kejar poin. Di liga yang poinnya paling banyak, ya dia lah jelas yang juaranya dong. Kecuali 2 musim lalu, ada Championship Series. Borneo boleh lah juara di liga, tapi ujung-ujungnya siapa yang juara? Persib. Nah ini sih, ini yang menurut gue kejar-kejaran yang, gue bilang lagi ini seru banget. Terutama karena ini KPI Kamis tayangnya Sabtu, matchnya Minggu, gue langsung bilang di sini aja. Di match Persib sama Borneo, ini match yang dua-duanya, 2 timnya diuntungin. Pertama Borneo, jelas dia beberapa match terakhir on fire banget. Pemain asingnya kalau Perata lagi drop, oke lah ada Avila dan lain-lain. Dan mereka pun main di kandang. Ini jelas semua mungkin lihat, oh anginnya ke Samarinda semua nih. Borneo udah pasti menang nih, nggak dulu. Lawannya Persib. Juara back to back 2 musim terakhir. Oke lah, Persib emang kalau mainnya dilihat agak membosankan. Tapi semenjak Persib gugur dari ACL tuh, ini mulai kelihatan nih identitas pemain Persib di mana fokus mereka ini emang udah benar udah ke liga.
Di 3 match terakhir Persib lawan Persik, lawan Persebaya, lawan MU, Madura United. Itu udah kelihatan gaya mainnya beda banget dari match-match sebelumnya. Karena gue ada satu klip yang gue nonton itu Ganindra Bimo, dia bilang, kenapa Persib di sebelumnya mainnya kurang bagus? Karena fokusnya ini kebagi dua, buat ACL sama Liga. Dan emang kapasitas pemainnya, gue rasa Bojan benar-benar ngefilter banget nih buat di Liga sama buat di ACL. Jadi yang kelihatan hasilnya pas sudah kesingkir dari ACL, kita lihat Persib lumayan sering pesta gol. Terus sama mau ngebahas, tadi yang bilang sepak bola kayak agama itu siapa ya? Bang Rangga ya? Ya itu pun gue emang amini terutama di Persib ya, di kota Bandung. Ada pun juga komentator, yaitu partnernya Bang Rizal, Bung Tio. Kemarin di salah satu podcast media lokal Bandung, dia bilang, iya emang kalau Persib Pak di Bandung tuh udah kayak agamanya, udah agamanya orang Bandung. Udah jelas-jelas kayak loyalitasnya tuh gak usah ditanya banget. Dan ini sih yang menurut gue benar-benar support buat sebuah klub yang benar-benar harus kita apresiasi. Begitupun tim-tim lain yang punya basis supporter besar. Dan yang paling penting, tetap santun dan ramah saat di stadion. Itu dia, sekian dari gue. Terima kasih Raffi. Persib no aing. Gokil. Gue Persija. Itu Rizky Ridho. Biar balance aja, Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung panggil saja ini dia Bang Yuda. Kok gak ada bridgingnya ya? Profesional sekali ini hostnya. Masih minum dari tadi. Thank you. Oke, selamat malam semuanya. Tema kita ini wakil Inggris melempem di leg 1 babak 16 UCL ya. Tahu nggak kenapa melempem? Karena nggak pakai Massive Thunder. Pakai dong. Masuk ya ke gua. Ya, ini sama juga sih sebenarnya. Persamaan dengan wakil-wakil Inggris di minggu ini tuh sama kayak orang-orang yang di bulan puasa di minggu ini. Sama-sama kendor. Iya. Kan kendor juga tuh. Apa sih namanya? Tarawihnya ya. Makin kesini kan makin safnya kan di awal-awal tuh penuh. Sekarang tinggal 2 saf, gue tadi tuh lewat tuh. Ya. Iya, tinggal 2 saf tuh. Ya gitulah. Tapi sih emang ini sebuah hasil yang tidak bagus ya buat tim Liga Inggris nih. Menurut gua ini akan menjadi sebuah bencana apabila memang 6-6-nya nih nggak lolos ya. Dan itu juga akan menjadi sebuah kebahagiaan pastinya untuk salah satu tim. Fans tim Liga Inggris juga. Menurut gua fans MU bakal ketawa sih kalau misalnya 6-6-nya ini nggak lolos ya. Karena ya biasa kita lihat juga kalau fans MU kan banyak juga kan paling banyak di seluruh dunia, di Indonesia juga hype banget gitu kan. Apalagi kalau timnya kalah, wah langsung juga kan dibully segala macam fans MU. Nah pada saat ini terjadi nanti, wah bisa jadi fans MU menjadi fans yang paling tertawa terbahak-bahak gitu. Kacau sih. Ini juga ada sangkut pautnya dengan Bodo ya, gila Bodo. Gua nggak nyangka sih bisa menang 3-0 lawan Sporting Lisbon. Menurut gua ini bisa menjadi tim yang bakal 8 besar juga dan bisa jadi melangkah lebih jauh lagi ke semifinal. Apalagi dengan trennya dia lagi bagus nih sekarang. Bukan hal yang tidak mungkin seperti Porto di 2004. Terus sempat juga ada Schalke di 2011 ya sampai semifinal. Apalagi ya Roma di 2018. Iya. Menurut gua itu bukan hal yang tidak mungkin juga. Cuman sayang banget sih kalau tim Serie A nih Atalanta harus terbenam 6-1 ya lawan Bayern Munchen, tapi ya bikin fans Liga Italia juga sedih sebenarnya. Ini kan menurut gua bakal menjadi koefisien Serie A ini bakal turun lagi. Nah ini juga yang bikin kesempatan untuk AS Roma balik lagi ke tim gua untuk masuk UCL nih bakal berat nih. Mungkin di musim ini masih dapat slot 4, bisa jadi musim depan
bisa turun kan. Jadi slotnya cuma 3 untuk Serie A dan ini bakal makin berat lagi untuk tim-tim Serie A untuk semakin bersaing. Sekarang klubnya aja wakilnya 4, tapi yang bisa melangkah sampai jauh itu cuma 1. Apalagi kalau misalnya 3 gitu kan. Ini bakal membuat chance-nya juga lebih rendah lagi gitu. Intermezzo sedikit, malam ini Roma bakal lawan Bologna ya di UEL. Tapi menurut gua ini menjadi perjudian sih untuk Roma ya. Karena pertama di bulan Maret ini banyak sekali hal-hal yang harus difokuskan ya. Akan ada sebuah pilihan A atau B. Itu di semua klub sih. Karena ini kan menjadi waktu yang genting ya. Apakah fokus di Eropa atau di domestik. Roma ini masih mengejar di posisi 4 karena udah kegeser Como juga kan minggu ini. Sementara Bologna lawan Roma akan cukup berat juga di UEL. Nah, menurut gua ini bakal menjadi perjudian juga. Gua nggak mau kembali menjadi tahun 2023 kemarin waktu Roma masuk final Europa League. Pada saat itu Roma sengaja, dalam tanda kutip, sengaja kendorin di Serie A karena emang mengejar untuk jadi juara Europa League. Dikendorin di Serie A, terus Serie A-nya nggak dapat spot UCL, Europa League-nya juga nggak dapat. Nah itu dia banyak juga pasti bakal terjadi di klub-klub Eropa. Persimpangan jalan nih, mau fokus kemana? Itu sih menurut gua yang bakal menjadi yang penting ya. Satu lagi sih, ya terakhir nih. Udah pada lihat jersey timnas? Gimana menurut kalian? Hah? Jersey bulu tangkis ya? Iya sih. Kalau gue sih menyesal kalau misalnya ingat di awal tahun 2025 kemarin yang FOMO banget gue pingin dapetin jersey Expo tuh ya. Gila, gue ampe war tuh 1,2 kan. 1,2 juta. Sekarang harinya turun banget cuy. Kan jadi hampir cuma 400.000 kalau nggak salah yang player itu ya. Jadi menurut gua sekarang momentumnya juga mendingan ya. Ini saran aja sih, mendingan uangnya buat lebaran aja gitu kan. Kita juga daripada kan kita ngeluarin 1,2 nggak taunya nanti di beberapa bulan kemudian udah turun jatuh. Ini juga menurut gua ini sih penyesalan terbesar gua di tahun ini beli jersey Expo. Gue sekarang mau jual lagi juga nggak ada yang mau. Kacau. Udah gitu aja sih, apalagi sekarang Kelme, waduh sorry banget ya. Ini harganya juga katanya mau murah tapi tetap tinggi. Dan satu lagi jersey-nya tuh jelek sih menurut gue ya. Sorry banget ya. Gitu aja sih. Oke, terima kasih semuanya. Yang timnya tidak main di Liga Champions tapi main di Europa League. Lebih better daripada MU. Tidak main di mana-mana. Oke teman-teman, berikutnya ini dia adalah seorang yang datang ke sini menggunakan jersey Chelsea. Sepertinya dia ingin menyampaikan keresahan seputar Chelsea atau seputar tim lokal atau seputar tim lain. Langsung saja kita panggil ke atas panggung. Ini dia Bang Oji. Oke, selamat malam KPI. Hari ini sebelum ngomongin kita mau bahas display yang ada di sini lah. KPI hari ini K-nya itu kayaknya kuliner pandit Indonesia hari ini. Lanjutin. Kemudian ngomongin gambar dulu ya. Di sini ada ini namanya Antonin Kinski ya. Jadi fact-nya tuh adalah waktu di Euro 2004 itu ada kiper cadangannya Peter Cech namanya Antonin Kinski juga. Ternyata adalah bapaknya orang ini. Jadi gimana ya kalau misalkan bapak sama anak namanya sama gitu kan. Ini tuh sebenarnya trik dari bapaknya biar anaknya tuh nggak manggil diledek-ledekin panggilan bapak gitu. Terus gimana rasanya ya kalau punya anak sama Zi, masa manggil nama sendiri gitu kan. Terus yang kedua ini nih ada Noni Madueke sama orang Belanda, ini Noni Belanda. Oke, ini ya, karena saya udah pakai baju Chelsea nih, hari ini saya akan bahas Bayern Munchen.
Oke, kayaknya masih fresh dalam ingatan kita ya. Di sini saya ingat ngomong Serie A itu A-nya adalah Atalanta gitu kan. Ternyata A-nya itu adalah apes. Apesnya ketemu Bayern gitu. Bayern yang mainnya kayak mesin, yang benar-benar panas dari awal sampai akhir. Michael Olise itu mainnya benar-benar kayak mengingatkan kita kepada prime-nya seorang Kevin De Bruyne plus Arjen Robben finishingnya. Dan Munchen tuh mainnya benar-benar gila. Kayak dia tuh lagi make Massive Thunder. Ini agak sedikit dramatis nih ngomongin Chelsea. Jadi kalau ngomongin Chelsea yang sebenarnya sampai dengan menit 60-an itu angkanya tuh nggak harusnya tuh nggak 5-2 ya, nggak sampai kalah 5-2. Cuman ngelihat tim ini tuh Rose senior tuh menurutku dia terlalu naif sih. Mungkin ya jam terbangnya masih bukan senior, tapi masih Hero Junior ya. Nah, Hero Junior. Jadi kurang ini ya, perhitungannya kurang matang sih. Lawannya tuh PSG yang lini serang wing-wingnya tuh mengerikan, punya reaktor nuklir bernama Vitinha. Kayaknya ini lah, mainnya terlalu naif. Di awal aku ngeprediksi bahwa Chelsea itu akan main dengan dua breaker, Caicedo sama Andre Santos. Dan Reece James ditaruh di right back. Mungkin nggak se-eksplosif yang kita tonton kemarin ya, nggak seseru kemarin, cuman at least Vitinha tuh bisa dikunci sama dua orang itulah, jadi nggak seleluasa membagi bola. Ternyata Rose senior tidak melakukan itu, dia tetap hajar aja. Awalnya bagus, skornya sempat 2-2 sebelum akhirnya blundernya Philip Jorgensen itu membuktikan bahwa tim ini tuh masih secara kualitas sebenarnya punya potensi yang sangat-sangat bagus, cuman mentalitas dan pengalamannya tuh benar-benar nggak ada. Jauh banget dibanding era-era waktu masih punya Michael Ballack, John Terry, Frank Lampard. Tuh mainnya mungkin nggak keren, tapi mentalitas mereka tuh bagus gitu. Di sini kelihatan banget bahwa Chelsea ini sekarang moodnya tuh udah bukan mood juara ya. Sorry tuh saya bilang. Tim ini tuh kayak tim yang lagi dibentuk, beli pemain yang masih youth, cuman nggak ada pemimpinnya, nggak ada yang organize, sampai akhirnya terus dijual lagi, nyari untung, benar-benar kayak unit profit maker, bukan unit yang mencari trofi atau mencari legacy. Ya balik lagi sih, kita nggak bisa berharap banyak banget, karena ownernya ini ya siapa? Behdat Balil ya namanya. Siapa namanya? Oh, Todd Boehly sama Balil kan namanya. Terus kayaknya sih semoga enggak ya, cuman kayaknya kita bisa ngelihat mungkin bisa jadi akan jadi decline, balik lagi ke eranya Chelsea waktu masih sebelum Abramovich, masih Ken Bates gitu. Cuman ya kita nggak tahu sih, mungkin nasib fans Chelsea bakal sama kayak temennya Bang Rijal, kayak Bang Firsi ya. Jadi kayak fans Newcastle. Oke, dan ini episode terakhir sebelum Lebaran, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Dan buat yang mudik selamat, kalau yang nggak selamat namanya mutrik. Oke, selamat mal. Closing yang sangat wow dari Mas Oji. Oke teman-teman, yang satu ini dia sepertinya adalah seorang fans AC Milan yang juga sedang berbunga-bunga, entah fans Milan atau fans Serie A, tapi dia datang ke sini dengan menggunakan jersey AC Milan yang memang di beberapa hari lalu baru saja meraih kemenangan di Derby della Madonnina. Langsung saja kita panggil, ini dia Bang atau Kang Mus. Silakan Kang Mus. Selamat malam KPI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Oji tadi ngomongin minal aidinnya di terakhir, kalau saya di awal. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Lebaran tahun ini. Mohon maaf lahir batin juga untuk fans Inter. Oke, lanjut.
terkait wakil Inggris melempem di UCL ya. Untuk leg pertama, kebetulan nonton yang Newcastle lawan Barcelona. Berharapnya sih kemarin Newcastle menang ya lawan Barcelona karena secara permainan mendominasi permainan apa saja di terakhir menit-menit akhir tahulah makanya Milan jual ke Newcastle kan. Nah itulah dia salah satu kendalanya makanya dijual lah ke situ. Cuman ya berharapnya nanti di leg kedua walaupun di Camp Nou semangatnya Newcastle masih ada. Karena kan terkenal militan nih tim-tim Liga Inggris kan kalau main. Cuman kalau di leg pertama ini kayaknya sebagian besar kurang greget lah mainnya kemarin. Mungkin yang kayak mohon maaf juga Arsenal harusnya malah kalah nih bukan imbang kayaknya. Beruntung aja lah 1-1 kemarin itu. Dapat penalti walaupun kontroversi mirip dengan penaltinya Milan juga. Pasti orang akan ngomongin kontroversi, tapi kalau ngeliat dari beberapa referensi Samuel Ritchie seharusnya itu fair ya, maksudnya bukan penalti karena dia itu sebenarnya memperluas bagian tubuhnya biar bola itu nggak kenain dia gitu. Jadi kalau secara pribadi dari beberapa referensi yang ada ya harusnya memang fair udah nggak ada penalti gitu. Ya memang layak lah Milan mainnya juga lebih bagus dibandingkan Inter lah kemarin. Terus yang untuk selanjutnya Madrid lawan City, harusnya ini tadi pun udah dibahas sama kawan-kawan semua, harusnya City punya perlawanan yang sengit, rupanya kayak gimana pun juga Madrid ya yang punya UCL-nya 15 kali kan, pasti ada faktor X-nya terus lah ya. Nah, kayak gitulah. Ya yang lain lagi apa lagi? Chelsea gimana Bang Felix? Kayaknya karma ya, ganti pelatih ya. Masuk lah kayaknya gitu kan. Jadi kalau sudah kelihatan progresnya, janganlah diganti pelatihnya di tengah jalan seperti itu kan. Ya yang penting dilanjut dulu lah sampai target-targetnya tercapai dulu. Kalau memang nggak sesuai target ya diganti silahkan lah ya. Kalau kemarin kan sebenarnya pelatih Chelsea udah tertata lah. Kalah-kalahnya pun kita bilang kayak kalah apes lah yang kemarin-kemarin itu. Ini langsung diganti. Terus yang paling lucu lagi berharapnya kemarin Tudor itu ada perubahan nih. Kalah juga nih di IPL, pikirnya di UCL menang kan, rupanya jadi ayam geprek rupanya kan Tottenham, habis-habisan kemarin, parah sih yang Tottenham, kipernya pun baru 22 tahun, terus dia udah sekitar 6 bulan itu nggak ada main bola, langsung jadi starting line up. Lawannya pun Atletico lagi gacor-gacornya, kemarin pun habis lolos juga untuk ininya kan, lawan kemarin lawan Barca juga kan kemarin kan. Masa dikasih kiper cadangan kita bilang kayak gitu kan. Ini apakah ada yang bermain di situ untuk ngatur skor? Kita nggak tahu kan. Lanjutnya Liverpool. Terus ya udah dibahas semua lah tadi kan. Cuman ya kalau terkait UCL perlu diingat bahwa setelah Real Madrid itu masih ada Milan yang masih pegang 7 UCL. Sayang sekali kalau misalkan Liverpool maupun Bayern ini nggak lanjut dan nggak menang ya kapan lagi mau dia nandingin UCL-nya Milan kan yang 7 ya. Makanya bawa jersey ini karena tulis saya 7. 7 nih 7. Belakangnya. Itulah kenapa Inter gak saya penalti. Karena Calhanoglu nggak main. Kalau main dia yang tendang dan nggak gol juga. Oke, terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf. Terima kasih Kang Mus. Ya, penampilan Kang Mus sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini ya teman-teman. Ya, mohon maaf teman-teman yang tidak bisa maju karena keterbatasan waktu juga dan tepuk tangan dulu buat kita semua.
Ini menjadi episode terakhir kita menjelang lebaran ya. Saya Eki Muhammad mengucapkan minal aizin wal faizin yang mewakili teman-teman KPI semuanya. Mohon maaf lahir dan batin buat yang teman-teman yang mudik, yang di jalan, hati-hati di jalan dan juga semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih untuk Hakim Wasif Tandar. Terima kasih juga untuk Pasti Bisa Coffee dan terakhir gue mau ngingetin buat teman-teman kalau banter-banteran itu biasa ya teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu bersemangat membela klub kesayangan Anda itu loh karena kalian ngebacot dan bikin ketikan panjang itu klub kalian gak bakal notice. Saya Eki Muhammad, pamit.